Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang mungkin sebagian di antara kita sudah menghafalnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dalam sahih Bukhari misalnya dengan lafal di akhirnya min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kurang lebih makna hadis ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan, dari kekhawatiran berlebihan tentang masa depan dan kesedihan berlebihan tentang masa lalu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat penakut dan sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari dominasi hutang dan tekanan kuat orang lain. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari 4 bentuk kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan jiwa. Kelemahan jiwa yang diwakili oleh 2 sifat atau 2 penyakit jiwa, yaitu al-hammu wal hazanu. Al-hammu yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan, sedangkan al-hazan adalah kesedihan yang berlebihan terhadap peristiwa masa lalu. Khawatir dan sedih bagian dari sifat yang tidak terpisahkan dari jiwa manusia. Wajar jika manusia mengalami kekhawatiran dan kesedihan. Tetapi yang kita berlindung kepada Allah darinya adalah kekhawatiran tentang masa depan dan kesedihan tentang trauma masa lalu yang berlebihan yang menyebabkan kita tidak move on. Tidak bisa hidup secara normal, tidak bisa berbahagia, tidak bisa atau susah sekali tersenyum dan sebagainya. Ini adalah kelemahan jiwa yang membuat seorang manusia menjadi tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menikmati hidup dengan sebaik-baiknya. Kalau ini mendominasi dan menjadi penyakit yang dibiarkan, maka akan berdampak pada kelemahan yang lain, yaitu kelemahan dalam beraktivitas. Yang di dalam hadis atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakili dengan 2 sifat buruk, yaitu al-ajiz wal kasal, ketidakberdayaan dan kemalasan. Oleh karena itu, selanjutnya redaksi doanya adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Jadi di antara penyebab
ketidakberdayaan dan kemalasan adalah al-hammu wal hazan. Kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan dan kesedihan yang berlebihan tentang peristiwa masa lalu. Al-ajiz, ketidakberdayaan, ini adalah kelemahan aktivitas atau kelemahan di dalam bekerja karena memang tidak mampu. Dan ketidakmampuan seseorang untuk beraktivitas atau bekerja biasanya disebabkan karena dia tidak punya skill atau tidak punya keterampilan atau tidak punya ilmu. Dan ini disebabkan karena dia tidak belajar atau kehidupannya dipenuhi dengan kesedihan dan kegundahan yang berlebihan. Sedangkan al-kasal adalah kemalasan, yaitu lemah di dalam beraktivitas bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau atau malas. Dan ini pun seringkali disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan atau kesedihan yang berlebihan, sehingga orang yang khawatir dan sedih berlebihan biasanya lebih sering mengurung diri di dalam kamar atau menyendiri, tidak mau bergaul dan sebagainya. Ini menyebabkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Selanjutnya di dalam doa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari kelemahan yang ketiga, yaitu lemah di dalam kontribusi sosial. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut atau penakut dan sifat bakhil atau kikir. Ini disebabkan karena biasanya orang yang penakut, dia tidak berani untuk berkontribusi, tidak berani untuk memberi dengan tenaganya, memberi dengan pengorbanan waktu dan tenaganya, karena dia tidak mampu atau karena dia tidak memiliki semangat untuk itu. Takut gagal dan sebagainya. Sifat pengecut. Oleh karena itu, dalam situasi misalnya umat memerlukan pengorbanan dari kita sebagai kaum muslimin, maka sifat al-jubn, sifat penakut ini adalah salah satu penyakit yang menghalangi kita dari berkontribusi di tengah umat atau di tengah masyarakat. Sedangkan al-bukhl adalah tidak mau berkontribusi secara harta biasanya. Meskipun dia memiliki harta, tetapi tidak mau berkontribusi. Ini merupakan kelemahan dari sisi kontribusi amal. Dan yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kelemahan kemandirian, lemah secara kemandirian atau lemah secara kemerdekaan, yang diwakili dengan dua sifat, yaitu ghalabatid daini wa qahrir rijal, lilitan hutang dan dominasi orang lain atau bangsa lain. Inilah yang menyebabkan seseorang atau satu komunitas, bahkan satu bangsa, tidak memiliki kemandirian atau tidak memiliki kemerdekaan. Dan biasanya salah satu penyebabnya juga adalah karena kontribusi sosial dari orang tersebut atau masyarakat tersebut atau bangsa tersebut lemah, sehingga dia tidak memiliki jaringan yang cukup kuat untuk bisa memperkuat dirinya. Bahkan dia menjadi orang yang sering berhutang, dan pihak kreditor atau yang memberi hutang kemudian menekannya dan mendiktenya untuk melakukan ini, melakukan itu, tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu, sehingga dia kehilangan kemandirian dan kehilangan kemerdekaan di dalam bersikap, di dalam berpihak, maupun di dalam menentukan kebijakan atau nasibnya sendiri. Inilah puncak dari bahaya bagi seorang individu, satu bangsa atau satu komunitas ketika dia kehilangan kemerdekaan dirinya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat dengan doa yang singkat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kelemahan jiwa, kemudian kelemahan di dalam beraktivitas, yang ketiga kelemahan di dalam berkontribusi sosial, dan juga mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari kelemahan di dalam kemandirian dan kemerdekaan. Sungguh benar apa yang disampaikan
oleh para ulama bahwa doa-doa di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa-doa yang jami'un mani', yang komplit, mengumpulkan berbagai keperluan kita meskipun disampaikan dengan redaksi yang singkat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.